Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas tentang contoh-contoh soal dan pembahasan dari induksi matematika. Nah, untuk materi kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kami di sini akan membahas contoh-contoh soalnya dan pembahasan. Oke, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sahabat Deni Kumardani NPM 181003627 dan saya sendiri Indrika Prawati. Lalu ada Wahyu Putri Avandi. Oke, saya persilakan untuk penyaji yang pertama. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya, teman-teman, saya di sini ingin berbagi informasi nih, teman-teman, buat teman-teman mengenai induksi matematika. Ya, untuk penyelesaian masalah soal ya teman-teman, karena kemarin induksi matematika itu seperti apa penyelesaiannya sudah dibahas oleh kelompok lain. Ya, pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya dulu ya teman-teman. Ya, teman-teman, nama saya Deni Kumardani dari Prodi Matematika nih 2018, lebih tepatnya STKIP PGRI Lumajang dengan NPM 181003627 teman-teman gitu. Ya, pada pokok pembahasannya langsung ya teman-teman gitu ya. Sekarang kita akan pada pokok pembahasan gini teman-teman. Kita suruh membuktikan nih bahwasanya 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 dan seterusnya n dalam kurung n plus 1 itu sama nih dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung n plus 2 per 3. Apakah sama? Apakah benar sama? Nanti kita buktikan ya. Untuk semua bilangan, perlu diingat ya teman, untuk semua bilangan bulat positif. Ya, untuk semua bilangan positif gitu teman-teman, perlu diingat itu. Kita pada pokok pembahasannya teman-teman. Pembahasan nih, kita membuat pemisalan nih. Misalkan PN adalah pernyataan tadi ya teman-teman, bla 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 bla. Kita akan tunjukkan nih bahwa P1, kita membuat misalan satu dulu teman-teman, yang mudah ya. P1 bernilai benar gitu. Maka kita masukkan rumusnya tadi teman-teman gitu. 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2 ya, sama dengan kita kita kerjakan dalam kurung dulu teman-teman. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus 1 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ya teman-teman. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 dicoret-coret menjadi 2. Lah 2 kali 1 sama dengan 2. Alhamdulillah benar ternyata teman-teman gitu. Pada pokok pembahasan langkah 2-nya teman-teman, kita buat anggapan dulu teman-teman bahwa PK benar. Ya, anggapan seperti itu dulu teman-teman. Dan kita memperoleh nih hipotesis induksi sebagai berikut ya teman-teman. Tadi soalnya tadi 1 kali 2 sama dengan bla 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 bla. Kita buat gantiannya tadi menjadi PK teman-teman gitu. Menjadi K teman-teman. Hipotesis ini akan kita gunakan untuk membuktikan bahwa P dalam kurung K plus 1 benar teman-teman. Apakah K plus 1 adalah benar? Kita buktikan nanti teman-teman gitu. Jadi K-nya kita ganti sebagai K plus 1 teman-teman gitu. Ya, kita buktikan langsung kita mulai nih dari bentuk yang berada di ruas kiri dulu teman-teman. Kemudian kita gunakan hipotesis induksi untuk mendapatkan bentuk pada ruas kanan teman-teman gitu. Nanti ininya ditulis lagi teman-teman, 1 kali 2 K plus 1 plus ini ya teman-teman gitu. Terus kita fokus pada yang pink teman-teman, kita fokus yang pada pink ini teman-teman. Pink ini teman-teman, itu kita ganti menjadi yang tadi ya teman-teman. Ini pink tadi ini adalah kan ini teman-teman, ini kan sama dengan ini ya, sama dengan ini, maka kita ganti menjadi yang sama dengannya tadi teman-teman. Ini kembali lagi, ini kan sama dengan yang ini teman-teman gitu. Jadi K dalam kurung K plus 1 K plus 2 per 3 ya teman-teman. Terus ini teman-teman, ditambah ini teman-teman, ini didapat dari sini teman-teman. 2 dari mana mas? Iya, ini 1 plus 1 teman-teman. 1 plus 1 ini kan adalah 2. K plus 1 dalam kurung K plus 2 teman-teman gitu. Ya, sampai sini paham ya. Langsung kita, jadi yang ruas paling belakang ini kita majukan teman-teman menjadi ruas yang paling depan. Jadi ruang paling depan ini ya teman-teman. Terus
ini yang depan ini kita faktorkan teman-teman. Yang depan ini kita faktorkan menjadi K/3 ditambah 1 teman-teman, gitu ya. Terus kita tulis bawahnya lagi teman-teman, K+1, K+2, terus kok K+3/3 teman-teman. Iya, 1 kan sama dengan 3/3 teman-teman. Kita cari KPK nya teman-teman, gitu. Makanya K+3/3 teman-teman, gitu. Terus kita tulis lagi K+1 dalam kurung K+1, ini K+2, ini K+2 ya. Kita maaf teman-teman, K+2, maaf ya, bentar ya. K+2 ini kita pecah teman-teman menjadi K+1 gitu teman-teman ya. Pahamnya sampai sini? K+1 terus K ini kok gini mas, gitu. K+1 kan tadi kita faktorkan lagi teman-teman, gitu. Sehingga kita telah menunjukkan bahwasanya P+1 mengikuti PK teman-teman, sama gitu. Sehingga kita telah membuktikan nih langkah induksinya, gitu. Makanya berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, kita dapat menyimpulkan bahwa menggunakan induksi membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N teman-teman, gitu. Itu pembahasan untuk yang pertama. Terus ada pembahasan soal yang kedua teman-teman. Kita lagi-lagi suruh membuktikan nih, gitu. 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat plus 3 kali 2 kuadrat bla 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 n kali 2n. Apakah sama nih dengan 2 dalam kurung 1 plus n min 1 dalam kurung 2n, itu 2 kuadrat n teman-teman, gitu. Untuk semua bilangan bulat positif n teman-teman, gitu. Kita buat pemisalan lagi, kita masukkan 1 teman-teman, gitu. Kita buktikan ya apakah benar nih, kita buktikan 1. Jadi ini n nya kita ubah, jadi apapun yang ada n nya di sini kita ganti menjadi angka 1, gitu ya teman-teman. Terus kita masukkan nih, 1 kurangi 1 sama dengan 0. 2/1 dikali, kan dikali ya teman, dikali 2/1 sama dengan 2. 0 kali 2 sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi 0 nggak ada ya teman-teman, berarti nggak ada. 2 kali 1 sama dengan 2, sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, alhamdulillah yang sudah jelas bahwasanya ini bernilai benar teman-teman, gitu. Kita masuk langkah 2 lagi teman-teman. Selanjutnya kita anggap bahwasanya PK bernilai benar, sama seperti tadi teman-teman, dan menghasilkan hipotesis induksi sebagai berikut teman-teman. 1 kali 2 tambah 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 pangkat 3 bla 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 K kali 2 pangkat K teman-teman, gitu. 2 1 plus K min 2 sama dengan 2 kuadrat 2 pangkat K teman-teman, gitu. Jadi kita n nya tadi kita ganti menjadi K teman-teman. Hipotesis induksi tersebut akan kita gunakan untuk membuktikan kebenaran PK plus 1 teman-teman. Apakah pernyataan PK mengatakan ini ya teman-teman, menyatakan ini. Kita mulai dari ruas kiri dulu teman-teman, gitu. Kita tulis soalnya agar tidak lupa teman-teman. Terus yang warna pink ini teman-teman, yang warna pink ini lah, ini kan sama seperti tadi teman-teman, kasusnya sama seperti tadi. Baru kita ganti menjadi 2 plus K min 1 ini kan, ini pink ini kan sama seperti ini ya teman-teman. Terus yang bawahnya ini 2 K plus 1 ini kan sama dengan ini, kita ubah menjadi bentuk yang sama dengannya itu teman-teman, gitu ya. Terus K plus 1 ini kita ubah jadi sama seperti tadi ya teman-teman. Ini didapat dari sini teman-teman, gitu. 2 1 plus K min 1 kita tulis lagi teman-teman, ditambah K plus 1 dikali 2. Ini kan di luarnya kurung nih, makanya kita masukkan dalam kurung kurawal, makanya satunya hilang teman-teman, gitu. Terus jadi 2 pangkat K saja teman-teman, gitu. Kita faktorkan tadi teman-teman, kalau kita kali jadi nanti hasilnya K plus 1 kembali lagi ya teman-teman. Terus kita pada pokok pembahasan yang ini ya teman-teman, yang ini 2 dalam kurung 1 plus K min 1 tambah K plus 1 dikali 2K teman-teman, gitu. Loh, mas, kemana 2K yang satunya? Kita faktorkan lagi teman-teman, karena kalau ini kita kalikan, yang dalam kurung ini kita kalikan 2K, hasilnya akan seperti yang di atas teman-teman, gitu. Kita faktorkan ya teman-teman, dan hasilnya adalah 2 dalam kurung kurawal 1 plus 2K kali 2K teman-teman, gitu. Jadi lebih sederhanakan lagi ya teman-teman. Terus 2 dalam kurung 1 plus K. Loh,
terus K kali 2K plus 1 teman-teman gitu. Jadi kalau kita kali K nya ini 2K kali K ini hasilnya sama seperti atasnya ini teman-teman gitu. Terus kita mendapat hasil nih, hasilnya adalah seperti ini teman-teman, hasilnya adalah seperti ini, 2 dalam kurung 1 plus K plus 1 min sama dengan 1 teman-teman. Kalau kita kali hasilnya adalah kembali lagi ke K teman-teman gitu. Sehingga dapat pada langkah 2 ini kita telah membuktikan bahwa jika PK benar maka PK plus 1 juga benar teman-teman. Jadi berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 dengan menggunakan induksi matematika, kita dapat menyimpulkan bahwa PN benar-benar untuk semua bilangan bulat positif gitu ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata atau salah yang saya terangkan, mohon lebih dikoreksi ya teman-teman. Saya juga butuh koreksi dari teman-teman untuk lebih kedewasaan saya teman-teman. Gitu, cukup sekian, saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrika Prawati, NPM 1810363. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh mengenai induksi matematika. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan sudah dipelajari ya untuk materi tentang induksi matematika. Oke, yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus Sn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, di sini n itu untuk semua bilangan bulat dan lebih besar sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa rumus tersebut itu benar ketika n-nya itu sama dengan 1. Jadi, ketika n-nya sama dengan 1 kita masukkan, kita substitusikan, kan tadi kan Sn sama dengan n kuadrat, n nya dirubah menjadi 1, jadinya S1 sama dengan 1 kuadrat. Untuk yang kedua, bagian kedua induksi matematika ini memiliki 2 langkah. Nah, langkah yang pertama ini kita menganggap bahwa rumus itu benar untuk sebarang bilangan bulat K. Dan langkah yang kedua adalah menggunakan rumus itu benar untuk bilangan bulat K plus 1. Jadi gini, tadi kan langkah yang pertama untuk semua bilangan bulat K. Jadinya Sn kan tadi Sn, jadinya kita jadi SK 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus tadi kan 2n min 1, n nya kita rubah menjadi K, jadinya 2K min 1 sama dengan K kuadrat, tadi kan n kuadrat, jadinya sekarang K kuadrat. Ini untuk langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang kedua kita menggunakan rumus K plus 1. Jadi untuk K plus 1 kita masukkan Sn, n nya dirubah menjadi K plus 1, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2K min 1 untuk yang ini tadi, ditambah tadi kan 2n min 1, jadinya menjadi 2 kali n nya dirubah menjadi K plus 1 min 1. Oke, ini kita tulis kembali, lalu ini kita kalikan silang, 2K dikalikan ditambah 2 kali 1, jadinya 2K plus 2 min 1. Nah, ini tadi adalah menurut hipotesis induksi ini tadi adalah SK. SK-nya sudah diketahui sedemikian hingga. Nah, jadi ini berubah jadi SK. Lalu 2K plus 2 min 1 ini kita hitung biasa jadi 2K plus 1. Lalu SK sendiri ini adalah K kuadrat. SK sendiri adalah K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, untuk yang terakhir kita faktorkan biasa. K plus 1 kuadrat kan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, terbuktikan bahwa K untuk bilangan bulat K plus 1 terbukti. K plus 1 kuadrat tadi kan ini kan sama dengan N kuadrat. N nya tadi K plus 1. Seperti itu. Lalu untuk contoh yang kedua,
gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa 5 pangkat n min 1 itu habis dibagi 4. Nah, di sini n-nya itu semua bilangan bulat positif. Kita masuk ke pembahasan, sama seperti yang contoh soal sebelumnya. Untuk n kita misalkan 1. Jadinya 5 pangkat n, 5 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini kan jelas habis dibagi 4. Oke, untuk yang kedua, langkah induksi yang pertama, kita rubah n-nya untuk bilangan bulat k. Jadinya 5 pangkat n min 1, jadi 5k min 1. Habis dibagi 4 untuk sebarang bilangan bulat positif k. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita tunjukkan k plus 1. Kan 5 pangkat n min 1, jadinya 5 pangkat k plus 1 min 1 juga habis dibagi 4. Oke, kita masukkan 5 pangkat k plus 1 min 1. Ini tadi kan 5 pangkat n min 1 toh. Nah, jadinya n-nya dirubah menjadi 5 pangkat k plus 1 min 1. Ini untuk 5 pangkat k plus 1 ini kita rubah menjadi perkalian. Kan 5 dikali 5 pangkat k kan sama saja dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat k. Kan kalau konstantanya sama, 5 sama 5, jadinya kita tinggal, kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambahkan, min 1. Nah, untuk 5 sendiri kita pecah menjadi 4 ditambah 1 dikali 5k min 1. Lalu kita kalikan biasa, 5k kalikan 4 dan 5k kalikan 1, jadinya kan 5k kali 4 dan ditambah 5k, yang belakang dikurangi 1. Nah, kan jadinya gini. Nah, ini. Nah, karena 4 dikalikan 5 pangkat k dan 5 pangkat k min 1 habis dibagi 4, nah maka 5 pangkat k plus 1 min 1 juga habis dibagi 4. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 5 pangkat n min 1 juga habis dibagi 4 untuk semua bilangan bulat positif n. Seperti itu. Oke, yang terakhir, induksi matematikanya, buktikan bahwa 3 pangkat 2n min 1 habis dibagi 8. Nah, untuk semua bilangan bulat positif n. Kita misalkan Pn merupakan notasi untuk pernyataan 3 pangkat 2n min 1 habis dibagi 8. Kita masukkan, kita sebutkan misal kita tunjukkan bahwa P1 itu benar, maka kan 3 pangkat 2n min 1, jadinya 3 pangkat 2 dikali 1 dimin 1 hasilnya 8. Nah, 8 ini jelas benar karena 8 habis dibagi 8. Untuk yang kedua, sama langkah induksi yang pertama, kita menganggap bahwa kita misalkan n-nya itu k, jadi 3 pangkat 2 n min 1 kan, jadinya 3 pangkat 2k min 1 habis dibagi 8. Setelah kita misalkan k, lalu kita buktikan bahwa sama k plus 1 juga bernilai benar, maka 3 pangkat, tadi kan 3 pangkat 2n min 1, n-nya kita rubah jadi k plus 1, jadi 3 pangkat 2 kali k plus 1 min 1 sama dengan, kita kalikan silang untuk yang ada di dalam kurung, jadi 3 pangkat 2k plus 2 min 1. Kita pecah karena itu pertambahan, jadi kita perkalian, berubah dalam bentuk perkalian, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2k min 1. 3 pangkat 2 sendiri sama dengan 9 dikalikan 3 pangkat 2k min 1. 9 kita pecah menjadi 8 tambah 1 dikalikan 3 pangkat 2k min 1. Ini kita kalikan silang, jadinya kan 3 pangkat 2k kali 8 ditambah 3 pangkat 2k min 1. Nah, karena 8 dikali 3 pangkat 2k dan k dan 3 pangkat 2k min 1 habis dibagi 8, maka untuk 3 pangkat 2k plus 1 min 1
juga habis dibagi 8. Nah, dengan ini, dengan menggunakan induksi matematika, kita dapat menyimpulkan bahwa 3 pangkat 2n-1 habis dibagi 8. Nah, baik, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Afandi, NPM 181003658. Jadi saya di sini akan melanjutkan untuk membahas soal-soal. Baik, soal selanjutnya. Buktikan bahwa 3 adalah faktor 4 pangkat n dikurangi 1 untuk semua bilangan bulat positif n. Langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, pernyataan tersebut benar karena 4 pangkat 1 dikurangi 1 itu adalah sama dengan 3. Sehingga 3 itu adalah faktor bentuk dari di atas, dari pertanyaan ini ya. Lalu anggap bahwa 3 adalah faktor dari 4 pangkat k dikurangi 1. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa 3 adalah faktor dari 4 pangkat k plus 1 dikurangi 1. Untuk melakukan hal ini, bisa kita tulis seperti ini, 4k plus 1 dikurangi 1. Lalu kita kurangi dan jumlahkan dengan 4 pangkat k. Ketemu sama dengan 4 pangkat k plus 1 dikurangi 4k ditambah 4k, 4 pangkat k dikurangi 1. Lalu kita kelompokkan suku-sukunya, lalu kita sederhanakan dan ketemu 4 pangkat k dikali 3 ditambah 4 pangkat k dikurangi 1. Karena 3 ini adalah faktor dari 4 pangkat k dikali 3 dan 3 juga merupakan faktor dari 4 pangkat k dikurangi 1, maka 3 adalah faktor dari 4 pangkat k plus 1 dikurangi 1. Jadi dengan menggabungkan hasil pada langkah pertama dan kedua ini, kita dapat menyimpulkan dengan induksi matematika bahwa 3 ini adalah faktor dari 4 pangkat n dikurangi 1 untuk semua bilangan bulat positif n. Jadi ini terbukti. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat positif n, salah satu faktor dari 2 pangkat 2n plus 1 ditambah 1 adalah 3. Langsung saja. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, bentuk di atas menjadi n-nya diganti 1, berarti 2 pangkat 2 dikali 1 plus 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 9. Sehingga benar bahwa 3 merupakan salah satu faktor dari 9. Lalu kita anggap bahwa untuk sebarang bilangan bulat positif k, salah satu faktor dari 2 pangkat 2k plus 1 ditambah 3 adalah 3. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa 3 merupakan salah satu faktor dari 2 pangkat 2 k plus 1 plus 1 plus 1. Seperti ini, 2 pangkat 2 k plus 1 ditambah 1 plus 1 sama dengan 2 pangkat 2k plus 3 plus 1. Lalu terus, dan ketemu hasilnya 3 kali 2 pangkat 2k plus 1 ditambah 2 pangkat 2k plus 1 plus 1. Karena 3 merupakan salah satu faktor dari bentuk-bentuk 3 kali 2 pangkat 2k plus 1 dan 2 pangkat 2k plus 1 tambah 1, maka
3 adalah faktor dari 2 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Dari sini jadi kita dapat menyimpulkan dengan menggunakan induksi matematika bahwa salah satu faktor dari 2 pangkat 2n plus 1 ditambah 1 ini adalah 3. Jadi ini terbukti. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator.